kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Yesus dan Gereja. Secara khusus kami berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para rasul doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud Gereja Universal. Kita berdoa untuk para biarawati dan para wanita yang menjalani hidup bakti. Kita berterima kasih atas misi perutusan dan keberanian mereka. Semoga mereka dapat terus menemukan cara untuk menanggapi tantangan zaman ini. Untuk Gereja Indonesia, kita berdoa semoga upaya-upaya pribadi dan kelompok untuk mengurangi dan mengolah sampah plastik dapat menjadi upaya pemberdayaan masyarakat karena didukung pemerintah dan institusi-institusi sosial. Wujud khusus, sudilah memberkati persembahan bakti kami, supaya martabat kami disucikan oleh pengosongan diri Sang Putra berkat penjelmaannya. Amin. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah nama manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab engkau manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alat maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kulepaskan di dunia akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta tahta suci Santo Petrus. Dari namanya, pesta ini berkaitan dengan tahta suci yang merupakan simbol otoritas pembelaan dan pengajaran dalam gereja. Petrus disebut berbahagia oleh Yesus karena ia mampu melihat Yesus dalam cara pandangnya Bapa di surga, yaitu sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, ia dipercayakan untuk memegang kunci kerajaan surga. Dan apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Selain itu, kita juga menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Yesus, yaitu memegang kunci surga, sehingga semakin banyak orang dapat sampai ke rumah Bapa. Melakukan renungan hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari yang baik ini, atas waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Saat ini kami berkumpul bersama di dalam virtual Zoom ini untuk memulai pembelajaran. Kami mohon kiranya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami semangat dalam belajar dan bantulah kami untuk fokus kepada pelajaran kami. Doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang saya ingin lihat wajahnya Yohanes Bosco Rahmadi. Karena ada masalah besar dengan cara kamu membaca ya. Ya, bacaan kamu tadi dari mana? Yohanes Bosco? Matius Romo. Matius Romo. Kalau Matius itu ya jangan kitab toh, Injil ya. Biar kamu nggak malu-maluin dosen kamu ya, terutama
pertama bukan saya sih, tapi Romo Niko ya. Romo ini ya, siapa dosen kitab suci yang lain yang ada di kampus kita ya. Kalau saya sih nggak apa-apa ya, tapi biar kita tahu ya perbedaannya antara kitab dan Injil ya. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Injil. Oke, rekan-rekan, pagi hari ini kita akan omong 4 hal saja. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah teologi, yang ketiga adalah sakramen, dan yang keempat adalah penerusan iman. Nah, kita akan mulai dengan sebuah film yang beberapa dari kalian tadi yang datang duluan udah nonton, kita akan putar lagi. Simpel banget teman-teman yang akan kalian lakukan. Ya, videonya sekarang dimatiin dulu nggak apa-apa, nanti pas jawab boleh dinyalain ya. Yang kuotanya Sultan tentu silahkan pasang kamera sepanjang waktu, boleh ya. Pertanyaan saya adalah, apakah iman itu? Dari filmnya ya, jangan buka-buka buku dulu ya. Kita pengen melihat apa itu iman dari tayangan film ini. Ya, kita lihat lagi filmnya. Filmnya sangat sederhana tentang hidup yang kita jalani dengan ups and downs-nya. Ini sebuah keluarga yang terpaksa harus menjual rumahnya. Mereka memulai journey yang baru ya, sebagai keluarga, tidak hanya dengan rumah yang baru, melainkan dengan kehilangan sosok penting dalam hidup keluarga ini, yaitu suami sekaligus ayah dari putri kecil ini. Situasi seperti ini akan sering kita jumpai ya nanti dalam pelayanan kita. Keluarga-keluarga yang punya pengalaman berat dalam hidup. Kita ingin belajar iman bagi keluarga ini dalam situasi seperti ini apa? Dan terutama sebagai katekis, sebagai petugas pastoral, kita diundang untuk mendengarkan kisah-kisah umat kita. Hari ini kita akan membaca sebuah teks Lumen Fidei, ensiklik dari Paus Fransiskus. Ensiklik ini membantu kita untuk menonton film ini, untuk memahami arti iman. Sekaligus film ini juga membantu kita untuk masuk pada kedalaman iman yang disampaikan dalam ensiklik Lumen Fidei. Pertanyaannya sesimpel ini, apa itu iman?
Dan sebagaimana banyak keluarga, terutama yang ditinggalkan oleh pencari nafkah utamanya, seringkali kematian atau wafat seseorang pribadi itu punya dampak ekonomi yang besar ya. Tidak hanya keluarga harus menyesuaikan diri dengan situasi rumah yang baru, berikut tagihan-tagihannya, dan itu seringkali berat untuk keluarga yang mengalami kehilangan pribadi sebagai pencari nafkah utama. Nanti kita akan melihat bahwa dalam ensiklik Lumen Fidei, Paus Fransiskus mengajukan kritik tertentu, terutama terkait dengan penerusan iman. Ada sesuatu yang perlu kita lihat ulang. Oke, kita langsung ke Mbak Clara Riber. Gimana Mbak? Filmnya menyentuh hatimu? Menyentuh Romo. Menyentuhnya di mana sih Mbak? Film ini baru tak temuin kemarin ya. Kemungkinan belum tayang. Ini tayang premier ya di kelas saya ya. Apa sih yang menyentuh dari film ini, Mbak Clara? Apa ya? Ketika kita kehilangan seseorang, saya juga pernah merasa kehilangan, jadi kayak rasa sih. Oke, Gitu. kalau kehilangannya Clara, kehilangan seseorang juga? Iya, Romo. Oke, kehilangan siapa, Clara? Oke, tentu berbeda ya. Kita berbicara iman dari konteks yang abstrak dengan kalau kita berbicara tentang iman dari konteks yang real ya. Konteks yang abstrak itu kadang-kadang ya dari buku ya, kita sebut aja ya. Yang sering kita hafalkan, dan kadang-kadang dalam penerusan iman sayangnya itu menjadi sekumpulan pengetahuan yang harus dikuasai oleh katekumen atau mereka yang ada dalam entah pendampingan anak atau pendampingan remaja atau orang muda atau dewasa dan bahkan lansia ya. Nah, ada sesuatu yang menurut Paus Fransiskus nanti juga perlu kita lihat ulang ya, dan bahkan kita ubah. Oke, kalau Mbak Clara lihat film tadi, iman apa sih Mbak Clara? Apa iman yang tersirat ya? Tidak dikatakan sama sekali, dalam dialog-dialognya juga sangat minimalis ya. Dan itu yang saya senang dari setiap kali nonton animasi ya. Nggak terlalu banyak kita itu diberi percakapan ya. Agak beda ya kalau kita nonton sinetron-sinetron dengan judul Hidayah ya di televisi ya. Banyak banget ya omongan-omongannya ya. Sehingga kadang-kadang jadi terlalu too much ya, terlalu banyak. Yuk, Mbak Clara, jadi iman apa ya yang tersirat dari film itu? Kalau menurut saya, Romo, iman itu kayak suatu hubungan. Iman itu suatu hubungan, bisa dieksplorasi lebih lanjut. Gimana ya?
Kayak misalnya hubungan kita dengan Tuhan gitu. Oke ya, iman itu membuat kita terhubung dengan Tuhan ya. Atau nanti dalam bahasa dokumen kita sampai pada perjumpaan dengan Tuhan. Oke, Mbak Clara. Sekarang Mbak Clara boleh minta teman kamu untuk melanjutkan diskusi kita ya, dan minta teman kamu untuk menyalakan kameranya. Jadi yang sedang saya ajak bicara, silahkan menyalakan kameranya ya. Silahkan Mbak Clara. Siapa yang kira-kira di kelas cenderung diem, lama nggak omong ya? Ya, kira-kira siapa ya? Pertanyaannya masih sama seperti yang saya ajukan pada Mbak Clara. Iman itu apa? Yang tersirat dari film Life is Great. Nah, sekarang kita akan melihat film itu dari perspektif iman ya. Sudah milih Mbak Clara siapa yang akan melanjutkan pembicaraan kita? Bruder Sakai, Romo. Bruder Sakai. Yuk, Bruder, bangun. Kembali ke laptop ya, Bruder. Ya, Romo. Yuk. Mana kameranya, Der? Ini, Romo. Yuk. Oke. Gimana ya? Bentar. Oke. Oke, Bruder. Kalau Mbak Clara tadi bilang bahwa iman itu adalah hubungan. Kalau Bruder, apakah sepakat dengan Mbak Clara? Kalau melihat dari video tadi, saya lihat itu iman itu bertumbuh dan berkembang, Romo. Oke, iman itu tumbuh dan berkembang. Mengapa Bruder merasa perlu memberikan tekanan bahwa iman itu sesuatu yang tumbuh dan berkembang? Saya melihat dari pertama-tama itu dari anak kecil tersebut tadi. Dia itu menyesuaikan diri untuk bertumbuh dan berkembang dalam situasi tersebut. Seperti yang kita lihat tadi videonya. Ya, kita seringkali mulai tidak dari situasi yang sangat ideal ya, tetapi iman dihidupi dalam situasi real. Dan nanti akan sangat beragam ya teman-teman, terutama kalau kita punya pengenalan yang sangat baik terhadap umat kita. Memang sama-sama mereka ke gereja, mereka aktif di gereja dan bahkan mungkin terlibat di dalam katekese ya. Tetapi kisahnya seringkali jauh lebih beragam ya. Tidak sekedar seseorang yang memberikan kelas atau sekolah iman ya, tetapi berikut pengalaman-pengalaman yang ada dalam diri mereka. Oke, Bruder, yuk tunjuk salah satu teman kamu untuk melanjutkan percakapan kita. Sudah ada yang ada kamera-kameranya juga, atau Bruder pengen menghidupkan kamera-kamera yang lain? Saya mengundang Maria Agus. Maria Agustia. Maria Agustia. Iya, Romo. Yuk. Gimana Mbak Maria Agustia? Apa iman dari film tadi? Kalau bagi saya, iman itu terang. Iman itu terang, kok bisa-bisanya iman itu terang ya? Pasti ngambil dari buku itu. Mengapa iman itu terang? Mbak Agustia, jangan lihat PPT saya ya. Yang saya bagikan pada kalian itu salah semua itu ya. Tapi kalau menurut pribadi saya, kalau iman itu seperti perbuatan. Iman itu seperti perbuatan atau ya, iman tanpa perbuatan? Soalnya kalau
Kalau bagi saya iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Oke, iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa meneh, Mbak? Iya, Romo. Oke, dokumen yang akan kita baca memang membuat simbolisasi ya. Iman itu sebagai lumen, sebagai terang. Tapi Paus Fransiskus punya catatan ya. Karena lumen itu seringkali memberikan kesan yang agak keliru. Bahwa lalu dengan iman itu lalu tidak ada persoalan hidup lagi. Karena lumen atau terang itu sedemikian benderang. Nah, Paus Fransiskus enggak gitu juga kali ya. Nah, Paus Fransiskus itu meskipun menulis dokumennya dengan istilah lumen ya. Dan nanti tentu Yesus ya sebagai sang terang ya. Paus Fransiskus dalam dokumen ini lebih melihat dengan gambaran yang menurut saya menarik, yaitu dian. Lampu kecil, lampu teplok buat teman-teman yang di Jawa ya. Dian itu tidak bisa menerangi semua ruangan, tetapi sekurang-kurangnya dian itu menerangi sebagian jalan yang akan kita lalui dalam hidup. Dia tidak menjawab sampai kita tidak punya pertanyaan lagi tentang hidup kita, tetapi sekurang-kurangnya dia menerangi ketika Anda sedang meraba-raba di dalam gelap. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah ikut ngobrol. Jangan khawatir teman-teman, pertanyaannya masih banyak ya. Hari ini saya punya banyak pertanyaan kepada kalian. Kita akan melihat PPT. Ya, dokumen yang sedang kita baca, teman-teman, adalah Lumen Fidei, sebuah ensiklik dari Paus Fransiskus yang terbit 29 Juni 2013. Ya, saya sengaja teman-teman memperkenalkan teks-teks ini agar nanti pengetahuan kita lebih updated ya. Nah, yang dibahas pertama adalah tentang hubungan antara iman dan teologi. Nah, iman tadi kita lihat ulang lebih sebagai dian ya daripada sebuah terang yang sedemikian benderang sehingga seolah-olah dengan iman lalu kita tidak punya persoalan hidup lagi. Tetapi iman kita imajinasikan sebagai sebuah dian kecil. Dan kita adalah sosok-sosok manusia-manusia yang punya persoalan hidup dan seringkali kita membutuhkan dian itu agar kita bisa jalan dalam hidup kita. Nah, sebagaimana kisah ibu tadi, pengalaman kehilangan suami lalu harus membesarkan anak itu menjadi pengalaman yang gelap, tidak tahu kemana ya. Dan diannya adalah ternyata putrinya sendiri yang dengan aksi yang menarik ya, selalu menyadarkan ibunya dengan ini ya, kapal terbang kertas, membuat ibunya jadi sadar ya bahwa ternyata dia terpuruk dalam kesedihan-kesedihannya. Oke, nah sekarang Bruder Sakai, kamu mau minta siapa untuk baca bagian ini? Silahkan sebut salah satu nama, Bruder. Romo, saya lihat dulu. Oke, siapa, Bruder? Roberta Waya. Roberta Waya. Yuk. Silahkan, Mbak Roberta. Karena ini lumayan agak teknis ya istilahnya, maka kita baca dulu ya. Kita melakukan close reading of the text ya. Baik, Romo. Yuk, dibaca. Iman dan teologi. Teologi tidak mungkin tanpa iman. Teologi menjadi bagian dari proses terdalam iman yang mencari pengertian yang senantiasa
lebih mendalam akan penyataan diri Allah yang berpuncak pada Kristus. Teologi lebih daripada sekadar suatu upaya akal budi manusia untuk menganalisa dan memahami sejalan dengan cara ilmu-ilmu eksperimental. Allah tidak dapat dipersempit hanya sekedar sebagai suatu objek. Dia adalah subjek yang menjadikan dirinya sendiri dikenali dan dipahami dalam suatu relasi interpersonal. Iman yang benar mengarahkan akal budi untuk membuka diri kepada terang yang datang dari Allah, sehingga akal budi dengan dibimbing oleh cinta akan kebenaran dapat sampai pada pengenalan yang lebih dalam akan Allah. Para teolog dan guru-guru besar abad pertengahan dengan tepat berpendapat bahwa teologi sebagai ilmu pengetahuan iman adalah partisipasi pada pengertian Allah akan dirinya sendiri, ya. Oke, Mbak Roberta Waya, apakah ada kalimat yang susah dipahami? Kelihatannya Mbak Roberta terputus hubungannya dengan kita. relasi interpersonal, Romo. Oke, relasi interpersonal. Oke, sebentar ya. Saya lihat mengapa wajah kalian tiba-tiba nggak ada yang muncul. Oke, relasi interpersonal ya. Itu adalah relasi antar pribadi ya. Jadi tidak hanya soal ini ya. Saya tahu seseorang sebagai sebuah objek, melainkan saya sungguh-sungguh mengenal pribadi itu sebagai person ya. Nah, maka relasinya antar pribadi. Nah, maka nanti kalau teman-teman omong satu sama lain, ketemu satu sama lain, itu tidak sekedar tanya ini ya, hal-hal yang sangat tetek bengek ya. Kalau hubungan kita itu enggak terlalu interpersonal ya, kita biasanya ketemu orang itu langsung mulai dengan cuaca ya. Jadi misalnya hari ini mendung ya, oh iya mendung ya, lalu percakapannya berhenti ya, terus nanti dosennya hari ini membosankan ya, oh iya membosankan ya, lalu berhenti. Tetapi orang tidak berani masuk dalam hubungan yang lebih personal. Kamu kelihatannya sedih ya. Oh iya nih saya sedih ya. Saya lagi diputus sama pacar saya ya. Ya saya ini kurang baik apa ya? Saya tuh membayangkan ya, kalau orang sebaik saya aja diputus, gimana dengan orang-orang yang tidak sebaik saya ya? Nah, lalu temannya mungkin akan nimbrung ya. Saya kayaknya lebih baik dari kamu, tapi saya juga diputus ya. Lalu bisa ngobrol lebih lanjut ya. Teman-teman, begitu. Itu adalah relasi yang interpersonal. Mbak Angela Dia Prastika, sedang diputus Mbak? Oh tidak ya. Kamu serius sekali Mbak Angela. Iya ya. Oke, Mbak Angela Dia, kalau dari slide tadi ada yang mau ditanyakan nggak, Mbak Angela Dia? Atau semuanya sudah jelas? Kalau udah jelas, nanti saya uji ya. Kalau belum jelas, boleh ditanyakan. Ini memang serba salah ya. Sudah jelas nanti ditanya ya. Kalau belum jelas harus bertanya. Gimana Mbak Angela Dia? Apakah ada sesuatu yang mau ditanyakan? Saya tayangin lagi ya, karena tadi agak macet ya slide-nya ya. Slide-nya ditayangkan ya, kalian jadi patung semua ya. Jadi saya tutup. Nah, iman dan teologi. Mudah-mudahan ini sebenarnya udah kalian terima ya di pengantar ilmu teologi atau di mata kuliah yang lain ya.
Apakah ada kalimat yang belum jelas? Mbak Angela Dea? Nah, nanti kalau kalian ditanya ya, misalnya teologi ya, mungkin beberapa dosen akan bertanya ya apa itu teologi ya. Dan tentu ya kalian bisa merujuk pada Lumen Fidei ini dengan mengatakan teologi adalah ilmu pengetahuan iman ya. Theos dan logos ya. Kalau ditanya dari mana? Dari Lumen Fidei, Romo ya. Jangan cepat-cepat disalahin definisi saya ya, karena saya ngutip dari Lumen Fidei dari Paus Fransiskus. Ya, gimana Mbak Angela Dea? Suaranya tidak kedengaran, Mbak. Wah, ini yang disebut relasi interpersonal, teman-teman. Mbak Angela Dea omong dengan saya, tidak kedengaran suaranya, tapi saya memahami ya, karena Mbak Angela Dea pagi hari ini ngobrol dengan saya dari hati ke hati ya. Oh alah, ya inilah kuliah pagi ya teman-teman. Kadang-kadang mikrofonnya belum on ya. Pagi-pagi buka SIA ternyata cuman putar-putar saja ya. Saya tuh apa ya tadi tuh ragu-ragu ya kalian itu A atau B ya. Nah, saya buka SIA nggak bisa ya. Oke Mbak Angela Dea sudah kedengaran suaranya? Ya kelihatannya Mbak Angela Dea. Nanti bilang sama bapak ibunya ya. Mungkin butuh laptop baru Mbak Angela Dea ya. Mungkin hadiah Valentine buat kamu ya. Oke, teman-teman sambil nunggu Mbak Angela Dea sound-nya kembali ya. Mengapa sih penting bahwa teologi itu mustahil tanpa iman? Yuk, Bruder Isi. Biar kita tidak seperti di kuburan ya. Kalian semua ngomong tapi nggak kedengaran suaranya ya. Nanti seperti di Golgota, teman-teman. Yuk, mengapa teolog itu mustahil berteologi tanpa iman? Atau teologi mustahil tanpa iman? Atau katekese mustahil tanpa iman? Kalau dari pendapat saya sih Romo, bahwa untuk bisa berteologi ya kita bisa merasakan suatu pengalaman sendiri, pengalaman terlebih akan kasih Allah itu sendiri, sehingga kita mengenal Allah di dalam peristiwa, di dalam pengalaman. Ya seperti kayak film tadi yang Romo putarkan tadi, di mana anak mengingat seorang ayahnya, kemudian dia mengenal betul, kemudian untuk menghibur. Nah, saya kira sih itu seperti itu, Romo. Oke ya, jadi iman ya itu meliputi sisi yang lebih afektif ya, dan mungkin nanti juga psikomotorik ya. Jadi iman itu tidak melulu sisi yang kognitif ya. Nah, tentang sisi yang kognitif seringkali bahwa kita terjebak ke situ, maka di dalam dokumen ini nanti Paus Fransiskus bicara tentang salah satu bahaya, yaitu gnostisisme ya, atau gnostisisme baru ya. Jadi segala sesuatu dipandang melulu dari sisi rasional saja. Sehingga iman itu menjadi miskin ya. Atau nanti juga di dalam kelas-kelas katekese kalau kita memiskinkan iman pada sisi pengetahuan, itu nanti lulus tidaknya, boleh tidaknya dibaptis, boleh tidaknya menerima komuni pertama, boleh tidaknya menerima sakramen krisma adalah lulus ujian yang diselenggarakan oleh tim pewartaan paroki atau tidak. Kalau di bawah 70 ya,
mungkin tidak akan diluluskan. Ya. Iman Anda belum bagus ya, ikut kelas lagi. Tahun depan ujian lagi ya. Nah, kalau kita melihat iman lebih dari sekedar sekumpulan pengetahuan, lalu barangkali kalau kita lihat bahwa katekomennya atau calon penerima komuni pertamanya atau calon penerima krismanya kok kelihatannya struggle ya, mengerjakan soal-soal ujian. Mungkin lalu kita ajak ngobrol ya. Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada kisah iman ya yang barangkali memang tidak diujikan? Dan ternyata setelah diajak ngobrol, wah, untung saya ajak ngobrol. Kalau enggak, waduh, saya hampir saja ya tidak mengizinkan orang yang sangat beriman untuk menerima baptis ya, untuk menerima komuni pertama, menerima krisma ya, terutama di teks ini kita akan banyak bicara tentang sakramen inisiasi ya, sakramen-sakramen pertama ya, yang membuka kemungkinan untuk menerima sakramen-sakramen yang selanjutnya ya. Maka di sini dikatakan teologi lebih daripada sekedar upaya akal budi manusia. Karena yang menjadi subjek teologi, yaitu Allah, itu tidak bisa kita persempit sebagai sekumpulan pengetahuan. Ya. Itu alasan saya ya. Saya suka ngomentari homili kalian ya, renungan-renungan pagi kalian itu ya. Karena seringkali hanya berisi sekumpulan pengetahuan. Pengalamannya mana? Ya. Pengalaman kalian di mana? Di dalam renungan-renungan. Kadang-kadang nggak ada sama sekali ya. Bahkan kadang-kadang parahnya itu renungan dari siarah batin ya, atau inspirasi batin ya, yang hanya dibacakan ulang ya, itu nggak menyentuh sama sekali ya. Nah, sebagai subjek Allah di dalam teologi itu membuka dirinya untuk dikenal dan dipahami ya. Maka di dalam kuliah pengantar teologi Kristiani kita bicara tentang wahyu ya. Jadi Allah yang berkenan untuk kita kenali, betapapun Allah itu sungguh misteri ya. Dan akal budi itu tidak kita tinggalkan tentu ya, tetap mendapatkan tempat yang istimewa, terutama dalam teologi ya. Plus dibimbing oleh cinta akan kebenaran. Maka yang kemudian disampaikan oleh para teolog juga sampai guru-guru besar abad pertengahan, teologi adalah partisipasi pada pengertian Allah akan dirinya sendiri. Jadi teolog itu humble banget ya. Maka kalau kalian ketemu teolog-teolog yang sombong-sombong ya, itu teolog palsu ya, itu teolog KW ya. Teolog-teolog yang sungguh-sungguh teolog itu adalah teolog-teolog yang sangat rendah hati ya. Oke, yang kedua adalah, nah sekarang Mbak Jessica, yuk. Mbak Jessica Ningrum, kamu baca teks ini Mbak Jessica. Teologi juga ambil bagian dalam bentuk gerejawi iman. Terang teologi adalah terang subjek beriman, yakni gereja. Hal ini berarti, di satu sisi, bahwa teologi harus melayani iman umat Kristiani, harus bekerja dengan rendah hati untuk menjaga serta memperdalam iman setiap orang, terlebih kaum beriman yang sederhana. Di sisi lain, karena mendasarkan hidupnya dari iman, teologi tidak dapat menganggap magisterium paus dan para uskup yang dalam kesatuan dengan paus sebagai sesuatu yang di luar dirinya yang membatasi kebebasannya. Namun, sebagai salah satu dimensi internal konstitutif dirinya, sebab
kuasa mengajar gereja menjaga relasi kita dengan sumber asali dan memberikan kepastian dalam memenuhi sabda Kristus dalam seluruh keutuhannya. Ya, ternyata Mbak Jessica memberikan kesempatan pada saya ya untuk melanjutkan bacaannya Mbak Jessica ya. Oke, Mbak Jessica. Wah, hari ini kalian menguji iman saya ya untuk bicara melampaui kata-kata ya, untuk membaca yang tidak terkatakan ya. Ini memang masih dekat dengan suasana Valentine ya. Kadang-kadang kita harus membaca apa yang tidak dikatakan ya, apa yang tersirat ya. Untuk Mbak Clara saya belum jadi order ya. Celana chino ya. Wah, Romo ngapusi katanya mau order nggak jadi-jadi. Ya, oke, Mbak Jessica, apa sih yang penting yang Mbak Jessica tangkap dari kalimat-kalimat ini? Mungkin ini terlalu awal ya buat kalian, tapi nggak apa-apa ya. Sekurang-kurangnya kalian dapat pengetahuan baru. Mungkin kalau dari saya yang harus melayani imannya Oke. untuk menjaga. Iya. Mbak Jessica ini tidak hanya suaranya serak-serak ya, tapi suara yang keluar juga putus-putus. Oke, Mbak Jessica dan teman-teman, nanti yang dikhawatirkan oleh Paus adalah bahwa para teolog itu berteologi dari luar gereja. Ya, mungkin punya isu-isu yang menarik, tetapi nggak nyambung dengan hidup gereja. Maka Paus Fransiskus dan nanti teman-teman, terutama kalau kalian ketemu dengan beberapa dosen teologi yang lain ya, kita itu senantiasa berteologi dalam 3 ruang ya. 1 gereja, yang kedua ruang akademik, dan yang ketiga masyarakat luas ya. Jadi kita tidak hanya menjadi teolog masyarakat ya, teolog publik ya, kita seminar-seminar ya di antara para teolog di ruang akademik. Nah, ada satu hal yang Paus Fransiskus itu ingin memberikan tekanan ya. Para teolog jangan lupa bahwa teologi kita itu dikerjakan di dalam gereja untuk melayani kepentingan gereja. Jadi teolog perlu mendengarkan ya pertanyaan-pertanyaan iman umat itu apa ya, dan tidak sibuk dengan pertanyaan-pertanyaannya sendiri ya. Karena kalau kita menjadi teolog gereja ya, saya suka ditanya ya teman-teman, Romo, kok Romo itu nggak pernah nulis-nulis, apalagi kalau di Facebook atau di Instagram itu lagi rame-rame orang berantem dan menyerang iman kita ya. Romo kok kalem-kalem wae ya, malah mereview film Korea, ya, pergi ke tempat-tempat tertentu, motret-motret, ngasih caption. Romo itu sebenarnya teolog bukan sih? Jangan-jangan Romo itu teolog gadungan ya di kampus 5 ya. Ada isu-isu kayak gitu kok Romo itu kayaknya anteng-anteng aja, cool wae ya. Tidak berusaha untuk nulis-nulis ya. Padahal ya di sini nggak ada MSF ya, jadi kita rasani dikit ya. Ada satu teolog MSF ya yang sekarang ini sekolah di Filipina yang senang sekali ya kalau ada isu-isu terkait dengan ustadz tertentu ya, selalu nulis panjang lebar ya. Nah, ini jawaban resmi dari Romo Andalas ya, official. 1, isu-isu itu tidak penting bagi teologi. Yang kedua, Romo Andalas hanya menanggapi isu-isu yang penting terkait dengan gereja. Nah, kalau dalam bahasa Jawanya, Romo Andalas tidak buang abab ya, tidak buang-buang suara ya untuk isu-isu yang kurang penting ya. Nah, itu jawaban ofisial saya, teman-teman. Nah,
Mari kita kembali ke pengalaman kita yang kita alami pada malam Paskah. Apa hubungannya lagu ini dengan tema yang sedang kita omongkan pagi hari ini? Seperti dalam kuliah sebelumnya, teman-teman, ketika menyiapkan materi ini saya jadi sadar ya bahwa di dalam gereja Katolik, dalam perayaan-perayaannya itu ada ritme tertentu ya. Nah, termasuk pada bagian penyanyian Cahaya Kristus ini. Ini akan kita alami nanti pada malam Paskah. Nah, biar nanti perayaan-perayaan liturgi kita semakin punya makna yang lebih ya bagi kalian. Oke, Cahaya Kristus kok jawabannya syukur kepada Allah ya. Saya minta dibantu untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Agustinus, Jericho. Dari Jericho ke Yerusalem ya. Yuk. Jawablah Agustinus. Cahaya Kristus kok jawabannya syukur kepada Allah ya. Maksudnya apa iki? Menurut saya alasan kenapa dijawabnya syukur kepada Allah itu karena kita bersyukur Allah sudah memberikan Cahaya Kristus kepada kita semua. Begitu Romo. Oke, Agustinus Jericho, kamu tunjuk teman kamu di sini untuk melanjutkan jawaban kamu. Siapa yang kamu mau ajak bicara, Jericho? Heri Jun Kristo. Heri Jun Kristo? Mas Heri Jun? Iya, Romo. Iya. Yuk, Heri Jun. Cahaya Kristus, syukur kepada Allah. Cahaya Kristus, syukur kepada Allah itu sama seperti Jericho, yaitu kita menerima terang Allah gitu, Romo. Terang Allah yang datang untuk kita di dalam gereja tersebut yang tadi. Jadi terang itu kayak mendatangi kita, seolah-olah kita itu sangat berharap akan kedatangannya. Begitu, Romo. Oke, bahwa manusia itu longing for God ya, merindu pada Allah ya. Maka ketika Kristus hadir dengan cahaya kebangkitannya, lalu respon kita adalah syukur kepada Allah. Ya. Malam Paskah, perayaan Paskah itu selalu jadi kuburan buat saya. Ya. Karena saya kadang-kadang nggak tahu ya, kalau nadanya ditinggikan gimana menyanyikannya ya. Kadang-kadang yang naik cuma dagu saya ya, tapi nadanya sama saja. C ya sama, cuman kadang-kadang dagunya dinaikkan dikit ya, kalau D dinaikkan dikit ya, kalau E sudah mendongak ya, tapi ternyata oleh umat kok jawabannya sama ya, berarti kesalahan ada pada saya ya. Makanya saya selalu mencari frater ya, pada perayaan-perayaan mulai dari Kamis Putih ya, Jumat Agung, apalagi suruh nyanyi Exalted ya. Apakah ada frater di sini yang membutuhkan uang saku ya? Nah, nanti tugasnya saya berikan pada frater ya, sehingga Romo Andalas tidak malu ya, tidak mati gaya karena suaranya memang pas-pasan ya, teman-teman. Oke, yuk Heri Jun, kamu mau minta siapa nih, Heri Jun, untuk melanjutkan percakapan kita? Masih sama?
Suster siapa? Suster Ivoni. Oke, Suster Evoni. Ya Romo. Cahaya Kristus, syukur kepada Allah. Mau nyanyi dulu, Suster? Mau demo dengan 3 nada yang berbeda? Oke. Mengapa bagian itu penting dan ada di dalam perayaan liturgi malam Paskah, Suster? Apa sih yang mau dikatakan dengan bagian dari liturgi itu ya? Kalau kita meyakini bahwa bagian itu ada tidak asal-asalan saja ya, tapi memang ada maksudnya tertentu sehingga bagian itu ada pada bagian awal perayaan malam Paskah. Sebenarnya kalau dasarnya sih saya kurang tahu Romo kenapa. Hanya kalau yang saya pahami sendiri ketika merayakannya, yang saya rasakan gitu Romo, itu seperti bahwa kan peristiwa malam Natal itu kan kita berangkat dari kematian akan kebangkitan Kristus. Jadi semacam kita bersyukur bahwa setelah kegelapan ada terang begitu Romo, bahwa Tuhan memberikan cahaya kehidupan baru bagi kita, dan karena Paskah adalah puncak iman gereja, bahwa disitulah karya keselamatan Allah yang sangat nyata melalui Yesus Kristus. Jadi menurut saya itulah mengapa diawali dengan syukur kepada Allah bahwa Ia mau berkenan menjadi terang bagi manusia, membawa cahaya hidup yang baru, Romo. Itu Romo. Oke ya, jadi Kristus sungguh-sungguh kita alami sebagai cahaya dunia, ya, cahaya dalam hidup kita. Saya tulis saja ya. Siapa tahu ada yang suaranya putus-putus ya. Maka di sini ada unsur nanti ya di bagian yang belakang, unsur trinitaris, ada unsur inkarnatoris, dan ada unsur kristologis ya. Jadi dalam kata-kata yang pendek ini sebenarnya di dalamnya terkandung unsur trinitaris ya. Yesus dalam kebersamaan dengan Bapa dan Roh Kudus. Yang kedua adalah unsur inkarnatoris, bahwa Tuhan itu berkenan tidak hanya melihat kita dari atas, melihat penderitaan-penderitaan kita, melainkan Ia berkenan untuk masuk di dunia ya, untuk mendengarkan penderitaan-penderitaan kita dan menebusnya. Maka itu adalah unsur yang inkarnatoris ya. Juga ada unsur yang lebih kristologis ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Suster. Juga pada awal diskusi kita, ketika kita bicara tentang iman, Yesus itu kita alami sebagai lumen, sebagai terang dunia. Dan tidak hanya terang dunia, tetapi juga terang dalam hidup kita ya, yang membuat kita bisa jalan betapapun barangkali hidup kita itu di depan ya ada banyak gelapnya ya, sisi gelapnya ya, dan seringkali kegelapan, entah itu penderitaan atau tantangan-tantangan hidup, itu membuat kita seringkali jadi ragu-ragu ya untuk melangkah ke depan. Oke, rekan-rekan, itu beberapa hal awal yang kita lihat. Sebentar ya, saya kembali ke slide kita. Maka cara kita memandang gereja di dalam lumen video ini buat saya menarik sekali ya. Gereja adalah ibu iman kita. Karena seorang ibu itu mendengarkan, melihat ya, dan gereja itu mewariskan iman itu kepada kita ya. Dan terutama iman itu diteruskan melalui kontak dari pribadi ke pribadi lainnya. Dan ini yang kita alami di dalam perayaan liturgi ketika lilin itu dinyalakan dan kemudian lilin Paskah ya dibagikan kepada yang lain ya. Oke.
Nah, oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Agar gagasan tentang penerusan iman ini tidak abstrak ya. Oke, Mbak Carolina Cynthia. Ya. Mbak Carolina Cynthia. Saya masih punya hutang pada Mbak Carolina Cynthia ya. Saya harus memberikan buku pada Mbak Carolina Cynthia ya. Setiap kali melihat kamu, saya tuh merasa hutang saya belum tak bayar. Oke, Mbak Carolina Cynthia, tadi dikatakan dalam dokumen Lumen Fidei bahwa penerusan iman itu terutama berlangsung tidak melalui buku ya, tentu sebagian melalui pengetahuan yang kita baca ya dari buku-buku termasuk yang diterbitkan oleh sebagian dosen kita terkait dengan katekese atau pendampingan iman anak, remaja, orang muda, dewasa, bahkan sampai lansia ya. Nah, yang diberikan tekanan di sini adalah bahwa gereja sebagai ibu iman itu mewariskan iman kepada kita melalui kesaksian para warganya. Nah, Mbak Carolina Cynthia ini mengenal Yesus, mengenal tubuh dan darah Yesus, dikuatkan oleh Roh Kudus, itu yang mewariskan melalui siapa ya Mbak? Kalau kita boleh tahu, misalnya dalam keluarga kamu ya, yang lebih mewariskan iman itu bapak kamu, atau ibu kamu, atau saudara-saudari kamu, atau katekis yang ada di lingkungan kamu, atau romo parokimu, atau uskup sendiri yang datang kepada kamu, Mbak Carolina Cynthia, saya ingin mewariskan iman pada kamu. Siapa ya Mbak? Oknumnya atau tokoh-tokoh yang mewariskan iman kepada Mbak Carolina Cynthia. Yang paling kamu kenang siapa sih Mbak? Orang tua sih, Romo. Oke, orang tua. Dua-duanya atau bapak atau ibu lebih dominan? Dua-duanya, Romo. Oke, dua-duanya. Apa sih bagian atau konten iman ya yang paling kamu ingat dari mereka? Yang jadi pegangan kamu ya, Mbak Carolina Cynthia ya. Karena kan ayah dan ibu kamu pernah kuliah di Pendikat atau enggak? Mama saya guru agama Katolik. Oh, Romo. mama kamu guru agama. Waduh, saya harus lebih menaruh respect nih pada kamu ya. Diajar oleh guru agama itu gimana sih Mbak rasanya? Dan yang ngajar itu bukan seseorang yang lain, tapi ibu kamu sendiri ya. Seperti di kelas gitu, kalau ibu kamu mewariskan iman pada Mbak Carolina Cynthia? Enggak, Romo. Justru malah berbeda dari di kelas. Oke, bedanya di mana sih Mbak? Saya mungkin perlu belajar nih dari mama kamu. Kapan-kapan saya dikenalin ya. Kalau mama saya itu guru SD, Romo, jadi jelas berbeda lah kalau mengajar saya. Bedanya apa sih? Guru SD sama dosen di kuliah kayak saya gitu ya. Bedanya itu ya kalau namanya guru SD pasti ada materi-materi anak kecil kayak menggambar, terus nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu sih, Romo. Kalau dosen kan enggak. Nah, gimana kalau kita joget-joget dulu, Mbak Carolina? Atau saya memberikan tugas terstruktur ya, menggambar ya. Penting nggak sih Mbak, meskipun kita udah nggak anak kecil lagi ya, penting nggak sih bahwa apa ya, sekolah iman itu tidak hanya apa ya, katekisnya atau guru agamanya itu omong terus nerangin, tapi juga ada aktivitas-aktivitasnya juga pada kita yang dewasa ya, ada aktivitas menggambar, ada aktivitas menyanyi dan gitu-gitu Mbak. Atau itu hanya cocok untuk anak kecil aja? Anak kecil aja, Romo. Anak kecil saja. Tenane Mbak. Oke, terima kasih Mbak Carolina Cynthia.
saya jadi pengen mengenal ibunya Mbak Karuna Cynthia ya. Saya pengen belajar untuk mewariskan iman dalam bahasa yang dekat dengan anak-anak ya terutama. Oke, Mbak Karuna Cynthia pengen ngajak ngobrol temanmu yang mana untuk cerita juga ya. Dari mana kalian mendapatkan warisan iman? Ada Mbak Sisilia Anggraini yang belum kita ajak ngobrol ya. Ada Mbak Lucia Ari, ada Suster Nikasia, ada Angelika Putri, ada Samuel di student resident. Ya. Atau yang lain-lain. Mbak Karuna Cynthia. Pengen Samuel Oke, Mas Samuel. Ya. Halo Samuel. Ya, dipanggil dulu. Halo Samuel. Oke, suaranya jangan terlalu lembut Samuel. Suaranya agak keras dikit ya. Siap, Romo. Siap. Oke, suaranya jangan dibuat sempit ya, dibuat lebar dikit ya. Oke, Samuel. Kalau di Papua, sekolah minggu, sekolah iman remaja, kayak gitu ada nggak sih Samuel? Ada sih, Romo. Oke. Rutin nggak Samuel? Sering rutin sih, kurang aktif gitu, Romo. Oke. Yang masih kamu ingat dari guru agama kamu atau dari katekis kamu terkait dengan iman apa sih Samuel yang masih memorable banget buat kamu? Itu latihan sekolah mingguan, Romo. Oke, sekolah minggu ya. Pernah diajari apa Samuel? Apakah seperti Mbak Karuna tadi? Kita gambar-gambar, nyanyi-nyanyi? Iya, Romo. Oke. Kalau sekolah minggu di Papua itu lagu-lagunya lagu-lagu setempat atau lagu-lagu yang kamu kenal juga di sini di Jogja? Seperti yang saya kenal di sini, Romo. Oke, lagu-lagu yang Papua nggak banyak? Kenal. Jadi benar-benar diimpor dari sini ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih Samuel. Kamu pengen ngajak ngobrol siapa, Samuel? Silakan dilihat satu-satu. Jacinta. Mbak Yasinta. Mbak Yasinta, apakah kamu ada di sini? Halo Yasinta. Wah, kelihatannya Samuel kita belum terkoneksi dengan Mbak Yasinta ya. Kamu pilih yang ada videonya aja deh. Roberta. Ya, Roberta yang mana ya? Oh ya. Yuk Roberta ya, kamu disapa oleh Mas Samuel ya. Jangan GR ya. Baru dapat sedikit sudah GR ya. Tapi nggak apa-apa ya, itu apa ya, kita itu makhluk yang sangat perasa ya. Disapa dikit jatuh cinta ya. Ya, Mbak Roberta Wayahirin, yuk ceritalah Mbak di tempat kamu, entah itu sekolah minggu atau bentuk-bentuk sekolah iman yang lain, ceritain dong Mbak, biar kita yang di Jogja itu punya pengetahuan ya, bagaimana penerusan iman itu berlangsung di tempat kamu. Baik, Romo, kalau di tempat saya itu setiap hari Minggu ada misalnya kayak nyanyiin gitu sama adik-adik, kayak sekolah minggu gitu, Romo. Kamu sendiri termasuk alumnanya sekolah minggu atau kamu sendiri tidak pernah ikut sekolah minggu? Pernah ikut, Romo. Oke, apa sih yang paling mengesan dari sekolah minggu?
Selain dikasih coklat atau dikasih permen ya, dikasih snack. Mbak Roberta, apa sih yang paling mengesan dari sekolah minggu? Karena banyak belajar dari pengalaman bersama adik-adik, belajar tentang Yesus, ajaran Yesus, gitu Romo. Oke, kalau Yesus diajarkan pada anak-anak itu gimana sih Mbak? Apakah seperti diktat-diktat kristologi itu? Tidak juga Romo. Atau sesuatu yang lain? Yang kayak menceritakan kayak seperti dongeng gitu Romo. Oke, ya ini penting ya teman-teman. Terutama nanti kalau kalian membaca petunjuk katekise, sekarang ini ada 3 bahasa. Tak tulis ya, nanti kalian bisa search. 3 bahasa katekise. Yang pertama adalah bahasa naratif. Bahasa cerita. Sayangnya bahasa ini kadang-kadang hilang ketika kita udah dewasa ya. Seolah-olah yang dewasa-dewasa itu nggak senang cerita ya. Padahal pengalaman kalian ya, kalau sudah nonton drakor ya, nggak bisa berhenti. Karena apa? Karena relasi pribadi itu diceritakan ya. Nah, tentu kalian masih ingat ya, kuliah psikologi interpersonal ya. Judulnya menarik tapi kadang-kadang menjemukan ya, karena tidak ada ceritanya. Isinya teori-teori relasi interpersonal ya. Padahal kalau dikasih 1 episode drama Korea, wah, minta ya Pak Rudi atau dosen yang lain ya, Romo Ernest, kuliahnya ditambah 24 episode lagi ya. Langsung ya, karena pakai bahasa cerita. Nah, lalu bahasa kedua apa ya? Bahasa kedua adalah bahasa keindahan. Bahasa keindahan itu seperti dikatakan oleh Mbak Carolina tadi ya. Bisa pakai media gambar, bisa pakai lagu, bisa pakai drama, bisa baca puisi. Pokoknya jalan-jalan keindahan ya, sehingga iman itu tidak kita reduksi atau kita persempit sebagai sekumpulan pengetahuan yang harus dihafal ya. Karena kalau itu nanti, terutama kalau kalian sudah belajar teori pendidikan ya, itu nanti akan ada taksonomi Bloom. Meskipun saya nggak di pendidikan, saya agak tahu dikit lah. Nah, mengingat ya, itu ada di level 1 ya dari taksonomi Bloom ya. Berarti itu lower order of thinking ya. Sementara yang kita diharapkan adalah HOTS ya, higher order of thinking. Jadi sampai pada mengkreasi, merupa, ya, menampilkan dalam sebuah performance ya, itu levelnya lebih tinggi ya daripada hanya apa ya, orang diminta mengingat dan kemudian orang diminta untuk menampilkan kembali. Yang ketiga, 1 adalah naratif, 2 adalah keindahan atau nanti namanya adalah via pulchritudinis ya. Itu sama, nanti kalau ada dosen yang menyebut via pulchritudinis itu adalah jalan keindahan. Lalu yang terakhir adalah digital. Kalau kita terutama di pendidikan ya, kita nggak menekuni yang digital, kita kehilangan orang muda. Kita nggak ketemu mereka. Karena mereka setiap hari ada di digital ya. Saya nggak pernah cemas ya, kalau kalian di kuliah saya mungkin buka YouTube, mungkin buka WA,
Jangan khawatir ya, Romo Andalas tidak akan terganggu sama sekali ya. Yaitu dunia kamu ya. Mungkin ada dosen yang agak terganggu. Ini gimana sih? Kuliah malah update status ya, nge-like Instagram ya. Saya enggak ada ini ya. Karena di tempat kalian berada, di situ kita para katekis, guru agama perlu berada juga ya. Maka sekarang ini hadir dalam dunia digital itu is a must ya, adalah sebuah keharusan ya. Dan omong-omong tentang itu, besok saya ada tawaran syuting ya. Apakah saya tolak atau saya terima? Saya terima dong. Ya. Meskipun viewer saya nggak banyak-banyak banget ya, saya ternyata yang kenal saya ternyata belum banyak ya. Yang di Instagram yang like saya ya anak-anak pendidikan saja ya kebanyakan. Ternyata Romo Andalas belum populer ya. Di Facebook mungkin lebih banyak ya, tapi growing ya, tambah satu demi satu ya. Nanti Samuel pastikan ya, like status saya di Instagram ya, kasih komen, subscribe. Ya. Oke, gitu ya Mbak Roberta Wayaherin. Ada yang masih mau ditambahkan Mbak Roberta? Tidak ada, Romo. Oke, ya. Teman-teman, kita lanjut ya. Dan nanti kalau materinya nggak selesai, kalian baca sendiri ya. Karena memang materinya lumayan banyak ya, teman-teman. Dan memang tidak perlu saya berambisi menghabiskan semuanya ya. Beberapa harus agak lebih dibaca pelan-pelan ya, teman-teman. Maka nanti setelah kurang lebih ya 2 kali 50 menit ini kita akan berhenti dan lalu saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk baca-baca lagi ya. Nah, bagian ini yang penting adalah bahwa selain kita itu beriman, memiliki relasi yang personal ya dengan Allah, kita juga perlu memiliki relasi yang serupa dengan gereja ya. Jadi iman kita itu bukan iman yang terpisah dari gereja, melainkan yang terkoneksi dengan gereja ya. Maka tidak cukup ya kalian hanya beriman pada Allah lalu berhenti ke gereja ya, karena kita kehilangan sisi hubungan dengan gereja ya yang menjadi ibu iman kita ya. Bayangin aja ya, kita nggak ketemu ibu kita sehari aja udah kangen ya. Seperti saya kalau nggak ketemu kalian sehari aja di kelas ya kangen banget ya. Nah, apalagi ini gereja sebagai ibu yang mewariskan iman kepada kita ya. Dan tentang iman yang diwariskan lagi-lagi ya di dalam liturgi baptis ya, kita diminta untuk memperbarui kembali ya kredo kita. Dan dalam konteks gereja, di dalam gereja tidak sekedar aku percaya, melainkan kami percaya. Dan bahkan kita percaya ya. Jadi kita bareng-bareng mengungkapkan pengakuan iman kita. Dan ini menurut saya challenge ya, teman-teman. Nanti saya akan tanya sedikit ya, pengalaman kalian dengan Ekaristi online, Natal online, Paskah online, ada yang hilang nggak sih? Nah, silahkan pikir-pikir. Kita break dulu. Yang sudah menyiapkan minum, mari minum dulu. Padamu Tuhan, sumber segala yang ada buah boleh dimakan juga. Meski kami tanpa jasa, kau pilih dan kau angkat.
dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Seperti tadi, tidak sekedar aku, melainkan kami, bahkan kita percaya. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan ulang untuk hidup bahagia dalam kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan. Ya, serupa ya dengan tadi, cahaya Kristus, syukur kepada Allah, lalu ketika kita direjeki untuk mengingatkan akan pembaptisan kita, lalu jawab kita adalah syukur kepadamu Tuhan ya. Nah, teman-teman, dan sekarang kita akan berbicara tentang tempat sakramen-sakramen di dalam liturgi gereja ya. Dan gereja sendiri melihat sakramen sebagai sarana yang khusus. Nah, kita pengen dengar ya, terutama selama masa pandemi ini, apakah sakramen-sakramen yang kalian rayakan bersama dengan gereja masih punya arti ya? Keuskupan Agung Semarang, syukur kepada Allah. Nanti Paskahnya, meskipun COVID Omikron ya sedang naik, kelihatannya Keuskupan Agung Semarang berani ya. Kita akan tetap Paskahan di gereja ya dengan prokes ketat. Oke, mari kita ke realita. Mbak Maria Realita ya. Wah, nama kamu itu realis ya. Mbak Maria Realita. Sekarang kita pengen dengar ya. Selama kamu mengikuti perayaan-perayaan liturgi yang online ya, hampir semuanya online, kamu merasa menderita, bersyukur, nggak perlu ke gereja ya, nggak perlu bayar parkir, yang penting kuota penuh. Gimana Mbak? Iman kamu merasa dikuatkan? Wah, iman saya habis, Romo. Ini kayak tabungan ya, nggak pernah dimasukin, diambil terus ya. Gimana Mbak? Pengalaman selama masa pandemi 2 tahun ini,
ini kalau kayak hubungan ya, LDR-nya itu kebangetan ya. Lama banget ya. Saya udah banyak dengar sih dari romo-romo ya, tapi saya pengen dengar dari umat ya. Rasanya gimana ya? LDR-an dalam liturgi, kalau dalam relasi itu ya kita mungkin terbiasa, tapi LDR kok dengan Tuhan ya, dengan gereja, nyesek nggak sih Mbak? Monggo Mbak Kalau Maria Realita. iya Romo, kalau dari saya pribadi lebih suka itu ekaristi offline Romo, karena kalau online itu terasanya tuh kayak walaupun kita udah nyiapin diri buat ngikutin ekaristi dari awal sampai akhir, cuma apa ya, seakan-akan kita malah kayak cuma nonton video Romo, jadi kurang apa ya, kayak mulai dari penghayatannya itu juga kurang, terus saat penerimaan komuni juga kita nggak bisa terima komuni secara langsung Romo, gitu. Oke, kalau di tempatnya Mbak Maria Realita memang nggak ada ini ya, katekes atau prodiakon yang membagikan komuni ke lingkungan-lingkungan gitu? Semenjak corona ini nggak ada Romo, misal lingkungan juga ditiadakan. Oke, kamu dari paroki mana sih Mbak? Paroki Brebes, Kuskupan Purwokerto Romo. Oke, waduh kamu jadi kira-kira 2 tahun tidak menerima komuni ya? Tapi untuk sekarang ini udah mulai offline lagi Romo, jadi ada yang disiarkan lewat streaming, ada juga yang offline gitu. Oke, jadi kamu merasa kayak nonton ya? Kalau kuliah kayak gini kamu juga merasa kayak nonton nggak sih Mbak? Beda Romo, kan ini kan ada dialognya, sedangkan kalau misalkan nggak ada Romo. Oke ya, romo-romo itu kok nggak ngajak ngobrol sama kamu ya waktu misa ya? Kan sebenarnya bisa juga ya. Nah, romonya kan tinggal ngurangin homilinya aja ya. Lalu diganti dengan jadi yang hilang itu ya Mbak, nggak ada relasi interpersonal ya. Apalagi ada romo-romo yang mati gaya ya di depan kamera itu ya. Sampai beberapa itu kedengaran oleh umat yang ikut ya. Saya pernah ikut misa di salah satu paroki di Semarang ya. Dan romonya ini nggak tahu ya, caper ya, cari perhatian ya. Bilang sama tim audiovisualnya ya, oh jadi pindah sih kameranya ya, kameranya fokus ke saya. Nah, romonya malah cari perhatian ya. Jangan dipindah-pindah kameranya ya. Kameranya harus stay focus on me ya. Waduh, romo-romo ini ya. Mending kalau good looking ya. Enggak ya. Udah enggak good looking, gaya lagi. Oke. Kalau misalnya kita balik lagi ke daring, Mbak. Ya. Kita tiba-tiba ya kayak di Kota Baru sekarang balik lagi ke daring ya, offline-nya ditutup lagi teman-teman ya, atau terbatas sekali ya. Kira-kira usulan kamu apa Mbak? Biar seperti tadi ya terjadi perjumpaan antara imam dan kamu, bahkan antara Tuhan, imam dan kamu ya. Biar nggak jadi nonton. Usulan kamu apa sih Mbak? Kebetulan kalau di paroki saya itu sempat ada kayak waktu itu ada pembuatan film juga Romo waktu sebelum Natal, kemudian ada juga kita dari tim Komsosnya membuat renungan-renungan yang dipimpin oleh Romo, kemudian ada doa rosario juga lewat live streaming. Itu juga menurut saya suatu hal yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan Romo. Oke ya, ini pengalaman yang barangkali agak lain ya. Ini di paroki Bandung ya, bukan Bandung Jawa Barat ya. Ini Bandung Wonosari ya. Di gereja parokinya itu sinyal juga susah ya teman-teman. Maka misal live streaming itu juga sebuah struggle ya untuk paroki itu ya.
Dan karena kebetulan kemarin saya pelayan di sana ya, saya tanya-tanya dong ke Romonya ya. Romo, kalau misal live streaming, umat yang hadir berapa, Romo? Dan jawaban Romonya itu menghenyakkan kita, saudara-saudari. Umat yang hadir live streaming 40 orang. Seluruh paroki ya. Nah, yang ratusan sama ribuan umat ada di mana ya? Nah, kebetulan di situ umatnya adalah sederhana. Jadi perayaan iman menjadi mahal sekali ya. Maka yang dilakukan umat bukan mereka males live streaming ya, tapi rindu banget seperti yang dikatakan oleh Mbak Maria Realita ya. Ya ke gereja itu ya berarti jalan kaki atau naik sepeda motor atau naik mobil ke paroki ya. Buat mereka itu lebih terkoneksi ya, membuat terkoneksi. Sudah sinyalnya susah ya, susah terkoneksi. Lalu itu menjelaskan ya, mengapa yang ikut ekaristi daring dari seluruh paroki 40 biji saja, teman-teman ya. Apakah umatnya tidak beriman? Jangan tergesa-gesa ya. Yuk, Mbak Ludwina Palma. Gimana Mbak pengalamannya? Kalau dari saya Romo lebih suka misa offline daripada misa online. Oke. Bedanya nerima komuni spiritual dengan menerima komuni seperti yang dialami dalam misa offline apa sih Mbak? Bedanya kalau yang spiritual kan itu berarti dari batin kita. Kalau susah nggak sih berarti kita menerima komuni tubuh dan spiritual darah itu? Kristus secara langsung gitu, Romo. Susah nggak sih Mbak Ludwina merasakan komuni spiritual? Wah, sekarang saya malah ada dalam hubungan spiritual ya dengan Mbak Ludwina Palma ya. Tiba-tiba menjadi patung. Waduh. Mbak Ludwina, berhentilah menjadi patung, Mbak Ludwina. Oke, sambil menunggu Mbak Ludwina kembali menjadi manusia, kita ngajak ngobrol yang lain dulu ya. Siapa ya yang mau saya ajak ngobrol ya? Mbak Lucia Ari? Ya. Mari Mbak Lucia. Iya, Romo. Oke, Mbak Lucia. Pertanyaannya sama sih. Komuni spiritual itu kerasa nggak sih Mbak Lucia Ari? Kalau aku pribadi kurang sih Romo, karena ya itu sama kayak El sama Wina tadi lebih suka misa offline daripada online. Kalau misa online nih rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu Romo. Nah, kurangnya yang mana sih Mbak? Romonya sudah berjibaku, berusaha keras. Aduh, tapi kok ternyata kalian merasa banyak yang kurang ya. Dan di sini ya, dan di situ seperti lagu dangdut ya. Di situ saya merasa sedih. Iya, nah, kita kan macam-macam ya, Mbak. Sudah ada, saya kira di banyak paroki ya, udah ada masukan. Pada momen komuni spiritual itu gereja mestinya membantu umat dengan apa ya? Misalnya ada sekelompok umat yang kalau komuni spiritual itu romonya jangan disuting lagi ya, tapi yang disuting adalah gambar sakramen Maha Kudus. Nah, kalau Mbak Lucia Ari usulannya apa sih pada gereja? Biar komuni spiritual itu juga nyampe ya, sampai hati terdalamnya Mbak Lucia Ari. Kalau aku pribadi mungkin lebih ke pribadi masing-masing ya Romo.
Mungkin pribadi masing-masing harus lebih menyiapkan diri, lebih menghayati seperti itu, Romo. Iya, kira-kira untuk orang-orang muda seusia kamu, mudah nggak sih? Apa ya, punya persiapan sendiri, apa ya, bisa melihat kehadiran Yesus dalam komunis spiritual. Mudah nggak sih, Mbak Lucia Ari? Mungkin kalau buat kaum-kaum seperti saya dan teman-teman yang lainnya, rada susah ya, Romo. Susahnya itu di mana sih, Mbak Lucia Ari? Kalau aku pribadi mungkin kalau misalnya ikut misa online tuh ya itu Romo, kurang menghayati, terus rasanya tuh kayak misa online lagi gitu, kayak ya itu rindu buat misa offline ke gereja, jalan kaki ke gereja, naik motor ke gereja, terus nerima mesti lihat romonya secara langsung gitu. Iya, kayaknya perasaannya sama ya Mbak Lucia Ari. Kuliah online lagi ya. Seperti Harry Jun itu ya, sudah jauh-jauh dari Kalimantan Timur ke Jogja. Waduh, cuman ketemu sekali, setelah itu online lagi ya. Yang offline itu tinggal Harry Jun Kristo jalan-jalan ke Malioboro ya, itu yang offline ya. Malah kuliahnya online lagi ya. Kalau lagu komunis spiritual, Mbak Lucia Ari, itu membantu kamu nggak sih? Di tengah kamu tidak bisa menerima komuni kudus, lagu itu menyelamatkan kamu nggak? Untuk bisa lebih menghayati komuni spiritual itu? Ya cukup membantu lah Romo, karena liriknya itu kan real gitu sama keadaan kita yang kita nggak bisa menerima komuni secara langsung seperti itu. Kita berharap Yesus datang, tapi bukan dari bentuk hosti, tapi Yesus datang langsung dalam diri kita, dalam hati kita seperti itu. Oke ya, itu adalah doa dari Santo Alfonsus Ligori ya, yang kita bisa melihat mereka dalam diri para frater-frater CSSR ya, itu pendirinya frater-frater CSSR ya, tarikat CSSR ya. Jadi sekarang saya bisa lebih memahami apa ya, karena seringkali dalam ekaristi online ya, kadang-kadang kita para romo itu tidak bisa betul-betul masuk dalam perasaannya Mbak Lucia Ari, Mbak Maria Realita, Mbak Roberta, Mbak Carolina. Karena romonya tetap menerima komune ya, bahkan plus anggurnya, sementara umatnya, bagi dong Romo, kapan saya nerima ya. Oke, rekan-rekan. Wah, ternyata capek juga ya ngomong terus ya. Ini penderitaannya dosen-dosen yang SKS-nya 4 ya. Ya Rafael, situasi yang lagi banyak penyakit, saat yang tertentu, Rafael itu adalah archangel buat healing, buat penyembuhan. Oh, lain. Dan seperti tadi yang sudah di-sharingkan ya, orang tua punya peran besar untuk penerusan iman. Dan nanti dalam gereja Katolik ada diskusi hangat ya. Mungkin kalian juga akan dapat pertanyaan juga soal pentingnya baptisan bayi. Sekarang udah di gereja, dan ini kita di gereja ini cuma kita doang. Kita mau baptis Dante. So it's a very special day. Sakramen baptisan bayi. Ini tuh yang mau dibaptis tuh.
Ya, ya, siapa yang mau dipanggil itu? Kamu yang. Dan Paus Fransiskus juga memberikan pesan ya agar kita menggunakan bahasa yang dikenal oleh kelompok usia yang berbeda. Bahkan juga dalam penerimaan sakramen sekarang ini ada usaha ya untuk lebih merengkuh kelompok-kelompok yang memiliki difabilitas. Dan wanti-wanti dari Paus Fransiskus adalah kalau romo-romo ya atau siapapun petugas merasa kesulitan untuk memahami para difabel, ya kita yang harus belajar untuk memahami ya. Dan kita tidak boleh ya menunda mereka yang difabel untuk menerima sakramen. Karena dengan bahasa yang mereka miliki, mereka punya pengalaman akan Allah dan itu tidak boleh kita sepelekan ya. Ayo berdiri. Ayo berdiri Dante. Dante berdiri. Dante. 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 Malu ya jatuh ya. Jatuh malu ya. Sengaja loh. Senyum-senyum. Iya. Ayo berdiri ya malu ya jatuh ya. Kita malu sih. Oke ya. Penerusan iman mewujud pertama dan terutama dalam pembaptisan dan nanti berlanjut dengan sakramen Ekaristi dan juga sakramen Krisma lalu sakramen-sakramen setelah inisiasi ya rekan-rekan. Dan dalam menerima sakramen baptis seseorang ditempatkan di dalam gereja ya. Jadi ada hubungan baru dengan gereja dan seperti tadi kita akan melihat ada sisi yang inkarnatoris ya, ada sisi yang kristologis, ada sisi yang trinitaris ya, sehingga nanti terutama untuk kepentingan kita yang akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan katekumen ya. Betapa pentingnya ini sebagai pintu masuk bagi gereja ya untuk meneruskan iman kepada para katekumen ini ya. Juga di dalam Ekaristi tadi kalian sudah sharing juga ya. Betapa pada masa pandemi kita struggle ya untuk betul-betul merasakan perjumpaan Yesus itu hadir secara nyata ya kepada kita ketika kita menerima sakramen Ekaristi ya. Nanti bagian-bagian yang detail ya kalian bisa lihat. Nanti juga kalau kalian punya kesempatan silahkan mendengarkan lagu ini ya, Jesus Joy of Man Desiring, bahwa di dalam diri kita
sebagai seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yesus itu menjadi betul-betul kerinduan terdalam hidup kita ya. Dan itu yang senantiasa kita bawa di dalam perayaan-perayaan sakramen di dalam gereja. Ini sudah kita bicarakan tadi. Selain kita kredo, juga kami dan juga kita percaya ya bersama dengan gereja. Oke, untuk mengakhiri mata kuliah pagi hari ini, teman-teman, saya akan mainkan lagu. Ini lagu dari komponis yang sangat terkenal, teman-teman. Ketika kerinduan kita pada Yesus itu disampaikan dalam musik, dalam kata-kata, ini salah satu masterpiece-nya ya. Kapan-kapan nanti di kampus pendidikan ya dinyanyikan ya. Keren. Yesus itu adalah kerinduan hati kita. Seperti tadi dalam dokumen, ya, ia adalah sang kebijaksanaan, ia adalah sang terang, semua ciptaan itu merindukan Dia. Kerinduan itu berkobar-kobar seperti api. Oke, Mbak Karuna Cynthia ya, dan korporatnya Widya.
Berani nyanyi lagu ini, Mbak? Kapan-kapan? Ya. Nafasnya dilatih dulu ya, panjang banget ya. Dan yang main piano atau main organ ya. Wah, ini nggak bisa sembarangan ya. Karena harus main. Oke, rekan-rekan, dengan demikian kita selesai ya mata kuliah ini. Dan ada beberapa detail yang baik ya, kalian membaca langsung dokumennya. Karena banyak banget yang mau disampaikan ya. Sampai slide saya penuh ya. Nggak muat ya untuk memasukkan semua informasi yang ada di dalam teks. Minggu depan saya nanti akan lihat ya beberapa dokumen gereja lain, sisi apa yang mau diangkat dari tema liturgi ya. Mudah-mudahan kita jadi tahu pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pergumulan gereja yang beginian ya. Terutama dari dokumen ini ada dua bahaya yang seringkali mengganggu kita ya dalam journey kita pada kekudusan, yaitu satu, gnostisisme, yang kedua adalah pelagianisme kontemporer ya. Yang pertama itu kita mereduksi Allah dalam sekumpulan konsep, sekumpulan pengetahuan yang diajarkan dan kemudian diujikan ya. Nah, itu seringkali kurang memberikan tempat kepada Yesus, kepada Allah sendiri yang hendak berelasi secara interpersonal dengan kita. Lalu yang kedua, pelagianisme itu terutama nanti orang memahami imannya secara terlalu pribadi sehingga kadang-kadang mengabaikan aspek yang eklesial bahwa kita itu beriman di dalam gereja. Maka kasus Pelagius kemudian dia menceraikan diri dari gereja ya, karena gereja dianggap tidak bisa menampung pemikiran-pemikirannya. Maka nanti di dalam gereja akan ada istilah kesepahaman dengan gereja. Nah, di dalam kredo kalian akan sering melakukannya ya, meskipun mungkin kita nggak terlalu sadar ya, yaitu aku percaya akan gereja Katolik yang kudus ya, dan seterusnya ya. Itu jadi kita mengakui bahwa kita beriman di dalam gereja. Oke, rekan-rekan ya, meskipun hari mendung membuat suasana melo ya, mudah-mudahan iman kalian tetap berkobar-kobar ya. Iman kalian barangkali tidak bisa menjadi lumen yang besar, tetapi sekurang-kurangnya menjadi dian yang cukup untuk menerangi perjalanan kalian. Mungkin tidak sampai bisa menerangi sampai sejauh-jauhnya, tapi sekurang-kurangnya bisa menerangi selangkah hidup kita di depan. Bukankah itu iman yang kita alami, yang diteruskan baik melalui siapa tadi? Mbak Carolina ya, yang ibunya guru agama, bisa juga melalui guru agama yang ada di gereja, mungkin melalui perjumpaan dengan Romo ya, Mbak Maria Realita ya. Nggak mantep kalau cuma lihat Romo di TV ya, cuma nonton ya. Nah, meskipun kalau nonton drakor kok seperti betulan ya. Nah, sayangnya memang padang Romo kurang good looking ya, kurang seperti para pemain drakor ya. Oke, teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Oke, ya. Terima kasih Romo. Sama-sama teman-teman. Ya.